Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zainuddin SPD. Saya mengajar di SDN 14 Banyosin 2, Kecamatan Banyosin 2, Kabupaten Banyosin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengajar di kelas 5 sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran aksi 2 mata pembelajaran Bahasa Indonesia bab 5. Tema menulis materi deskripsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Dipimpin doanya dulu ya. Ya, kita berdoa dulu. Ya, silakan. Ya. Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Alia Maldina. Ani Setianingsi. Ani apa namanya ini? Anisatul Karima. Anjani Putri. Ayu Novitasari. Deca Wulandari. Diva Afifa. Dodi Sulaiman. Felisa Febrianti. Habib Mahpuri. Muhammad Mahdi Rizki. Muhammad Kevin Ferdiansa. Muhammad Rahes. Muhammad Rizki Maulana. Misbah. Natasha. Rizki Ramadan. Selvina ya Aurora. Sonia. Sultan Ferdiansa. Wahyu Dia. Warno. Ya. Terima kasih semuanya. Marilah kita belajar bersama-sama ya. Nah, hari ini kita belajar tentang menulis, yaitu mendeskripsikan bacaan, atau kita belajar wawancara, mendeskripsikan hasil wawancara. Nah, tahu wawancara itu? Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, marilah kita melihat dulu, menyaksikan dulu video
Laporan hasil wawancara merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah kamu lakukan dengan narasumber. Pada materi sebelumnya, kamu telah melakukan wawancara dengan narasumber. Kini saatnya kamu melakukan hasil wawancaramu. Dalam sebuah materi wawancara, ada 7 hal atau bagian yang harus ada. Ketujuh bagian tersebut yaitu ada latar belakang, yang kedua tujuan, ketiga topik wawancara, keempat waktu dan tempat wawancara, kelima nama pewawancara dan narasumber, keenam hasil wawancara, dan ketujuh kesimpulan. Mari kita simak penjelasan dari bagian laporan wawancara tersebut. Yang pertama yaitu latar belakang wawancara. Bagian ini berisi alasan mengapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua yaitu tujuan wawancara. Pada bagian ini berisi tujuan atau maksud mewawancarai narasumber. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami. Bagian yang ketiga dari laporan wawancara yaitu topik wawancara. Bagian ini berisi tema atau topik wawancara yang kamu lakukan. Contohnya, topik wawancara tentang tumbuhan dan hewan di sekitar kami. Bagian yang keempat yaitu waktu dan tempat wawancara. Pada bagian ini berisi waktu, meliputi hari, tanggal, dan jam, dan lokasi saat kamu melakukan wawancara. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari, tanggal, Kamis 9 September 2021. Waktu pukul 8 sampai 9. Tempat Kampung Mekarjaya. Bagian yang kelima yaitu nama pewawancara dan narasumber. Di bagian ini kamu menuliskan nama pewawancara dan narasumber secara lengkap. Contohnya, pewawancara Nita, siswa kelas 4 SD Bangsa. Narasumbernya Pak Budi, Ketua RT Kampung. Ya, silakan membuat laporannya ayat kamu lain. Ya, jadi tentang antara pedagang ya, pedagang dengan wawancara ya. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk ya. Jadi kayaknya saya bisa lanjut karena ya, oke,
tanggal berapa? Nah, kemudian tempatnya di SDN Pagar Tanjung Sebuah. Sudah kan? Kemudian selanjutnya nama wawancara. Namanya siapa? Kemudian narasumbernya siapa? Nah, itu kan. Kemudian hasil wawancaranya apa? Ya, buat. Nah, kamu juga buat. Berapa? Apa? Latar belakang. Nah, latar belakang daripada wawancara yang kamu buat tadi. Latar belakangnya apa? Antara pedagang dengan wawancara kan? Nah, sudah. Nah, kalau sudah digunakan, di Lampung juga ada tadi. Apa dah bisa? Sudah kita kumpulkan, baru kita lagi setelah selanjutnya kita mendeskripsikan bacaan atau bacaan atau cerita, mendeskripsikan ya cerita, ya sudah orang. Kalau sudah dikumpulkan, kelompok satu sudah dikumpulkan, kelompok dua, kelompok tiga.
Melihat legenda si Pahit Lidah. Nah, setelah kita nanti mendengarkan, ya, kita mendeskripsikan cerita tersebut. Oke? Ya, jadi mengambil poin atau latar belakang daripada cerita tersebut atau mendeskripsikan. Ayo, kita perhatikan semuanya. Oke? Kita perhatikan semuanya.
Jadi baiklah, anak-anak semuanya, perhatikan. Jadi cerita yang jelasnya daripada legenda Pahit Bida dan legenda si Pahit Bida dan mata empat, ya, yaitu Alkisah suatu tempat bernama Banding Agung, terkenal dua jawara. Ya, dengar semuanya. Pak Guru ceritakan, ya, di suatu tempat di Sumatera Selatan, ya, di Sumatera Selatan di Banding Agung namanya, di daerah Banding Agung, daerah